Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih bisa di kesempatan untuk berkumpul kembali di proses pembelajaran ilmu komputer. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar HTML-nya. Sebelum itu, Anda share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Kita terakhir kemarin kemarin yaitu membuat dan praktek dari teman-teman untuk membuat sebuah folder dan menjalankan XMPP lalu mengaksesnya di browser seperti itu. Oke, baik seperti ini kita akan kali ini kita akan lanjutkan yaitu kita akan mencoba menulis kode baris per baris ya. Kita akan menggunakan aplikasi yaitu Visual Studio Code. Semuanya kan udah tahu kemarin. Nanti kalau memang ada yang belum keinstall, mungkin nanti bisa uh, diinstal terlebih dahulu. Nanti kalau ada kendala nanti kita share screen aja nanti. Oke, yang pertama kita buka dulu. Untuk cara membuka VS Code ada beberapa macam. Yang pertama, paling cepatnya kita mencari di sini. Kalau kalau di sini kan sudah muncul karena ini pernah dibuka seperti itu. Mungkin kalau baru pertama kali diinstal, mungkin kita bisa menggunakan kata kunci di sini visual. Nah, seperti itu. Visual code maka muncul seperti ini. Nah, kalau kita buka, maka kurang lebih tampilnya seperti ini. Kemudian setelah aplikasinya terbuka, kita tentunya akan membuka sebuah folder. Folder apa? Yaitu folder yang akan kita tulis file HTML di dalamnya. Karena kemarin kita udah bikin sebuah folder dengan nama masing-masing di dalam htdocs XMPP-nya itu, maka kita akan buka di sini yang kalau dan saat ini kan saya kemarin bikin eh, foldernya 1D. Metodenya ada beberapa macam, yaitu kita misalkan kita udah buka seperti ini Visual Studio Code. Lalu di sini kita bisa, kalau teman-teman di sini masih ada welcome, maka bisa langsung klik di sini open folder. Kalau misalkan yang tidak ada, misalnya udah ada terbuka, maka kita klik di sini bagian file, klik file, di sini ada open folder. Atau dengan cara mengetikkan gabungan antara tombol di keyboard dengan di sini, kita sesuaikan saja di sini Ctrl K, Ctrl O seperti itu. Ini untuk cara sintaknya ya. Jadi yang pertama kita ikutin aja dulu secara manual seperti ini. Kita misalnya klik open folder, lalu kita cari folder XMPP-nya, lalu kita cari htdocs seperti itu. Sama seperti sebelumnya, yang kemarin kita masuk ke htdocs dan di sini cari folder yang dibuat kemarin. Nah, ini contohnya kita klik 2 kali, maka di sini udah posisinya kita udah masuk ke folder 1D dalam hal ini ya, yang sudah dibikin kemarin di dalam htdocs. Nah, ini kita tinggal select folder. Select folder. Oke, seperti itu. Ini saya ulang kembali untuk cara akses base aplikasinya, mungkin tinggal cukup mudah seperti ini. Terus nanti sudah kebuka sudah kebuka VS Code-nya, lalu kita klik saja di sini. Kalau teman-teman ada muncul di sini, tinggal klik saja di sini. Sebenarnya sama ya, seperti itu. Nah, kita klik file, klik open folder, lalu kita cari foldernya XMPP, lalu kita pilih htdocs,
lalu kita pilih folder yang dibikin terakhir kemarin. Nah, seperti ini, lalu kita klik select folder. Oke, kalau sudah muncul nama foldernya di sini, maka di sini sudah menandakan berhasil. Kenapa di sini belum ada apa-apa? Karena di dalam, memang di dalam foldernya kita belum membuat sesuatu pun ya. Seperti itu. Itu cara pertama. Untuk cara yang kedua, kita bukanya dari sini langsung. Nah, dari sini langsung. Kita buka di sini SMPP, lalu htdocs, lalu kita select dulu di bagian foldernya, lalu klik kanan di bagian foldernya ini. Nah, nanti di sini kita show more option ya di sini. Nah, jadi klik kanan, lalu pilih show more option, kemudian kita cari di sini tulisan open with kode seperti ini, yang logonya seperti ini, atau ini ialah ini logo dari Visual Studio Code-nya. Nah, kalau kita klik, maka dia nanti langsung buka VS Code-nya, posisinya sama persis yang seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini bagian dari teman-teman sekalian aja yang lebih nyamannya seperti apa, seperti itu. Oke, ini ada yang tanya ya. Kalau yang ini silakan saja dipilih yes saja. Apakah kelihatan gambarnya nih? Kelihatannya. Oke. Ya, kalau ada yang muncul seperti ini, tinggal diklik yes saja. Artinya apa ini? Dia akan membaca bahwa nanti semua folder di dalam htdocs-nya ini nanti ketika dibuka tidak muncul lagi halaman ini nanti, pertanyaan ini. Fungsinya itu hanya untuk sebagai eh, biar tahu sebagai user yang buka aplikasinya VS Code-nya itu siapa, seperti itu. Kebetulan kan nanti tergantung di laptop masing-masing di sini. Nah, di sini namanya di sini. Dia berdasarkan usernya di sini nanti. Oke, ini diklik yes saja. Oke, kalau itu kemudian sekarang apakah sudah buka semua untuk VS Code-nya, atau masih ada yang belum bisa? Sudah Pak. Sudah ya. Ya sudah semua. Sekarang kita akan membuat satu file. Di sini kita bisa ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan. Prinsipnya itu sama semua untuk membuat file. Kalau paling cepat kita klik saja sini tanda plus di sini. Kalau kita arahkan, dia muncul namanya yaitu new file. Di sebelahnya kalau kita arahkan, dia muncul namanya new folder. Berarti ini untuk sebelah kiri ini untuk membuat, ini saya zoom dulu. Ini untuk membuat file baru, ini untuk membuat folder baru. Nah, kalau sebenarnya di sini juga ada di filenya nih. Nah, ini sebenarnya ada juga. Tapi untuk lebih praktis ya, biasanya pakai ini. Karena udah dibuatkan juga oleh VS Code-nya untuk buat file, ada icon di sini, lebih mudah seperti itu. Jadi jadi kita nggak terlalu eh, jauh untuk menggerakkan kursornya seperti ini. Oke, tinggal diklik saja new file. Terus di sini kita disuruh masukkan namanya. Untuk saat ini samakan saja semua namanya itu index. Lalu titik HTML. Oke, bisa sambil diikutin ya. Jadi kita bikin file baru, yaitu di dalam
folder ini dengan nama index.html. Oke, gimana? Apakah sudah dibikin semuanya? Nanti kita seperti kemarin ya, kita nanti di generate, kita acak nanti namanya untuk lihat layar screen masing-masing nanti. Oke, sekarang mungkin ada yang menanyakan kenapa namanya indeks? Boleh tidak namanya lain? Untuk saat ini kita pakai nama indeks terlebih dahulu. Indeks ini apa? Yaitu eh, sebuah nama identitas yang akan pertama kali dicari oleh SMPP-nya atau dalam artian dicari oleh sepernya seperti itu. Karena nama inilah yang sebagai induknya, sebagai identitas pertama seperti itu. Nah, jadi kan kita kan mengakses folder folder dari uh, Wandi ini di dalam browser, yaitu seperti ini ya. Itu dia nanti akan langsung terreload kalau kita nak bikin tadi ya. Misalkan ini udah ada ya filenya. Ini kita reload, maka tampilannya berbeda lagi, tidak sama seperti yang sebelumnya kemarin. Kenapa? Karena SMPP-nya akan otomatis membaca dan mencari ada tidak file index HTML di dalam folder Wandinya ini. Kalau teman-teman kan ada yang tidak file di dalam folder, misalnya tadi Farid ya seperti itu, ada tidak seperti itu. Maka ternyata ada, maka tampilannya putih seperti ini karena di dalam kode indeksnya kita belum menuliskan kode apapun seperti itu ya. Jadi ulangi kembali, alasan kita menggunakan nama indeks HTML karena dia sebagai nama identitas utama yang akan dicari oleh SMPP-nya untuk menjalankan websitenya seperti ini. Nah, tentunya di sini tetap tidak ada tulisan indeks HTML. Nah, kenapa tidak ada? Karena tadi ketika seperti ini dia otomatis mencari nama indeks HTML dan dia tidak akan ditampilkan di dalam sini. Nah, kecuali kita menamainya itu selain indeks HTML. Misalnya kalau saya coba ganti di sini ke indeks, misalnya indeks 1. Nah, ada beda huruf saja di sini, indeks 1 HTML. Maka ketika saya reload di sini tampilnya sudah berbeda lagi. Sudah berbeda. Kenapa? Karena si SMPP-nya di dalam ketika akses folder Wandinya itu tidak menemukan file utamanya, file induknya seperti itu, yaitu HTML titik di indeks HTML. Makanya tampil seperti ini karena dia tidak menemukan, jadi dia tidak langsung menampilkan websitenya. Agar ini tampil, kita perlu menambahkan di sininya indeks 1 seperti ini. Nah, maka tampilnya sama seperti sebelumnya, sama ketika mengakses index.html seperti itu. Oke, untuk saat ini teman-teman cukup bikin indeks HTML, index.html. Apakah sudah semua itu dibikin di dalam VS Code-nya? Sudah, Pak. Oke. Oke, saat ini kita akan masuk ke penulisan kodenya. Penulisan kodenya HTML. Jadi setiap sesuatu kan punya struktur, semua memiliki susunan, baik itu susunan organisasi di sekolah pun di pondok pun ada semua susunan strukturnya. Dalam hal ini dalam pemrograman kita juga memiliki strukturnya.
mana bagian yang atasnya, mana bagian bawahnya, mana bagian tengahnya. Dan dia memiliki fungsi masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi setiap cek-cek apakah suara Ana udah ada kembali? Udah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut yaitu yang pertama susunan paling teratas yaitu ini. Sintaknya itu paling atas HTML. HTML kita awali kurung dari, lebih dari, ini kurang dari, simbol kurang dari yang ada di keyboard ya itu di atas ALT ya seperti itu. Dan untuk memunculkan ini kita perlu tekan tekan dan tahan shift baru klik tombol tanda yang ada tandanya seperti itu. Dan ketika kita menuliskan satu tag di sini, pada dasarnya pada umumnya itu kita perlu menulis juga di bagian bawahnya atau penutupnya itu seperti ini dengan nama yang sama namun ada tambahan sintak atau simbol slash seperti ini, simbol slash seperti ini. Jadi ini menandakan bahwa bagian atasnya, bagian utama, dan dia menunjukkan bahwa isi dalam sini akan ditulis dengan kode HTML. Oke, ini yang pertama. Lalu ini ada tulisan, ada juga namanya head ya. Head ini kalau diibaratkan itu HTML-nya kepala sekolah, ini wakilnya seperti itu. Nah, ini wakilnya, jabatan wakil. Jadi kita tetap di sini perlu ada sintak atas dan sintak bawahnya kita tutup seperti ini. Nah, dalam sini kita bisa menambahkan itu title. Oke. Title misalnya di sini title ini judul nama websitenya. Nah, kita tuliskan ini bebas ya. Mungkin kita untuk saat ini kita samakan saja untuk pembelajaran. Misalnya kita beri belajar HTML. Oke, seperti ini ya. Oke, sampai saat ini kita udah memiliki struktur ini bagian wakil ya. Jadi setiap kali menulis kode HTML kita perlu menuliskan ini. Menuliskan ini. Kalau ini sebenarnya tidak wajib tapi diperlukan seperti itu. Oke, sampai di sini apakah bisa diikuti dulu untuk mengetik kodenya? Silakan diketik dulu kodenya ini. Nanti kita akan selesai 5.30, nanti 5.20 mungkin kita acak nama nanti. Uh, Oke. Sekarang kalau coba teman-teman dicek kembali di bagian browser, kita buka browser kembali,
Kita reload di sini. Tampilannya masih putih, tapi di bagian atas ini coba diperhatikan, di sini sudah berubah namanya. Belajar HTML. Nah, belajar HTML ini dia dapat dari mana? Itu dapat dari kode sini, title ini. Nah, kode title ini. Jadi dapat kita pahami bahwa sintak head ini kita akan mengatur bagian atas ini, bagian kepala sini. Nah, bagian sini. Jadi bisa kita perbaiki ya analogi kita. Di sini misalnya kan kita ibaratkan ini sekolah, nama untuk ruangan organisasi sekolah. Ini HTML sekolah, ini kepala sekolahnya seperti itu. Nah, di sini ini nama kepala sekolahnya. Nah, makanya dia nampil di sini. Nah, nampil di sini di belajar HTML. Oke. Itu saya ulangi satu kali lagi. Kita menuliskan head ini di dalam browser itu akan mengefek di mana akan mengefek di bagian atas ini. Kalau saya tandai di bagian atas ini. Nah, di bagian atas ini apapun yang kita akan tulis di sini di dalam sini akan berefek di bagian atas ini. Termasuk dengan simbol ini. Nah, simbol ini. Ini sebenarnya kita bisa mengganti. Nah, tapi kita belakangkan aja karena kita perlu membuat gambar khusus. Nah, namanya itu nanti formatnya icon. Nah, kita kalau menggambar itu nanti makin lama, kita fokus saja nanti dalam memahami HTML-nya terlebih dahulu. Oke. Saat ini apakah sudah ditulis semua kodenya HTML-nya? Udah, Pak. Oke, sudah semuanya. Sekarang kita akan mengatur bagian sini. Kita akan mengatur di bagian putih ini. Nah, di bagian putih ini kita akan atur. Jadi ini di sini ini namanya bisa kita bilang ini kalau di HTML itu namanya body. Jadi bagian putih ini, bagian konten ini, bagian halaman ini disebutnya dengan body seperti itu. Nah, kita tuliskan saja di bawah sini eh, body seperti ini, huruf kecil semua. Ya. Jadi di sini menandakan semacam posisinya ini lapangan ya. Nah, kita mungkin ambil posisi analogi ini, kita menandai sebuah lapangan, lapangan di sini. Jadi semua kode di dalam body ini akan tampil di dalam halaman ini, di halaman browsernya ini akan tampil. Mungkin kita bisa contohkan sintak yang pernah kita bahas juga, itu kita tulis saja di sini H1. H1 misalnya kita berikan HTML. Oke. Mungkin seperti ini. Mungkin bisa ditulis dulu. Ditulis dulu. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita cek kembali di bagian browsernya, kita reload, maka kita telah melihat sebuah judul namanya HTML seperti ini. Judul HTML ini didapatkan oleh kode ini, kode HTML H1.
H1 ini ialah di body, ini body ya, mungkin udah bisa dipahami ya. Body ini untuk menandai bahwa kita menulis kode untuk ditampilkan di dalam sini. Nah, seperti itu. Ini H1, ini sintak namanya itu saya tulis di bawah ini ya. H1 artinya itu heading 1. Heading 1 ini sering kita lihat di bagian sini. Di dalam Word, ini contoh saja ya. Di dalam Word ini ada tulisan heading 1. Ah, nih. Ini kalau heading itu dalam letter bahasa Indonesia itu judul 1. Nah, seperti ini. Jadi dapat kita artikan bahwa H1 ini ialah judul 1, nanti ada judul 2, judul 3 sampai 6. Nah, kita lihat di sini ya, nanti ada sampai 6. Yang membedakannya apa? Yaitu ukuran. Yang membedakannya adalah ukurannya. Jadi kalau kita copy di sini dan kita pastekan di sini, kita ganti jadi H2 dan tutupnya juga kita ganti juga H2. Ini kita bikin misalnya ini untuk H1-nya, ini untuk H2-nya. Nanti untuk sebagai tanda saja. Nah, kita reload. Kalau ini keluarkan dulu, tidak terlalu banyak ini buka. Ini kita reload. Ya, kita sudah mendapatkan dua judul dengan ukuran yang berbeda tanpa kita mengatur ukurannya seperti itu. Jadi itu untuk fungsi heading. Kita bikin judul sebuah konten dan kita sudah mendapatkan ukurannya itu untuk sudah menonjol dan sudah ditebalkan seperti itu. Dan kita bisa menyesuaikan jenis ukurannya. Kalau semakin besar nilai di setelah hanya itu semakin mengecil. Nah, itu diingat saja. Nah, mungkin saat ini coba ditulis saja kodenya sampai ada heading 1 sampai 5. Sampai 6 ada. Sampai 6 sampai habis. Oke, mungkin ditulis terlebih dahulu untuk teman-teman pastikan nanti semua kodenya seperti ini. Nah, nanti setelah itu nanti kita random nama ya. Mungkin kita kasih beri waktu kurang lebih rasanya 2 menit cukup ya seperti itu atau udah kelamaan 2 menit. Kita tunggu dulu.
Oke, baik. Apakah sudah ditulis semua kodenya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, silakan ditulis saja dulu ya. Udah, Pak. Oke, sudah semuanya. Kita akan coba nanti saya jelaskan satu kali lagi. Jadi kita ketika teman-teman saya screen, nanti dijelaskan saja head itu nanti tampilnya di mana, fungsinya itu apa, detailnya tampil di mana, kemudian body nanti untuk menulis kode dan tampilnya di mana, lalu H1 ini judulnya beda beda H1, H2 beda judul satu dan dua itu nanti mohon dijelaskan nanti. Eh, Kalau ada yang keliru nanti kita koreksi untuk belajar bersama seperti itu. Oke, ini kita akan menulis, saya jelaskan ulang, yaitu kita tadi udah bikin sebuah file baru index.html, kemudian kita menuliskan sintak awalnya, sintak utamanya itu HTML, lalu kita tutup lagi di sini dengan sintak HTML juga, dan setiap kali di akhir ini kita akhiri tambahi yaitu slash di bagian awalnya seperti ini. Kemudian kita menuliskan sintak head yang ada di dalamnya itu ada sintak sintak title, yaitu bagian head ini akan mengatur atau yang mengefek bisa juga akan ditampilkan di bagian atas di dalam browser. Nah, di dalam browser ini disinilah akan tampil kode, hasil dari kode di dalam head seperti itu. Dan contohnya di sini kita ada title atau judul yaitu belajar HTML. Oke. Sekali lagi di sini ada kode HTML head-nya, ada titelnya yang akan berefek di bagian atas browsernya seperti ini. Kemudian kita menuliskan kode head body. Kode, kode body dengan prinsipnya sama ke HTML dan head-nya ini kita perlu tutup di bagian bawahnya itu ada slash-nya seperti ini. Body ini akan mengatur bagian halaman webnya seperti ini, halaman di bagian putih layar browsernya seperti ini. Lalu kita menambahkan kode judul. Ini kita lihat ya, kode judul. Kode judul ini kita menggunakan eh, bisa kita bilang itu istilah atau singkatan. H1 itu artinya heading 1 atau dalam arti bahasa Indonesia itu judul 1 seperti itu, dan dia ada sampai dengan judul 6 atau heading 6. Kemudian yang membedakan antara setiap headingnya itu dia akan terlihat dari ukurannya saja, beda ukurannya, yaitu yang membedakannya itu ukuran dari setiap headingnya. Semakin nilainya kecil berarti headingnya itu semakin besar, ukuran judulnya akan semakin besar, dan sebaliknya semakin nilainya semakin besar itu ukurannya juga akan menjadi kesebalikannya, yaitu mengecil. Dapat kita lihat di sini
bahwa ada 6 judul dengan heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya sampai heading ke-6. Yaitu sesuai kita sampaikan tadi bahwa tampilan yang kita lihat itu dia uh, berbeda ukurannya seperti itu. Dan ini ketebalannya dan warnanya itu tetap sama. Yang membedakan hanya ukurannya saja seperti itu. Oke, sampai di situ. Sekarang mungkin kita coba acak dulu namanya. Hmm, kemarin pakai ya, um, sebenarnya sudah ada Rizky kemarin Harun Muhammad Aqsa. eh, eh, Oh ya, ada yang tidak hadir ya? Anugrah. Ya, Anugrah. Iya Pak, ada yang nggak hadir Pak. Oke, baik. Yang tidak hadir mungkin kita hilangkan dulu namanya. Yang nggak Aksa Pak nggak hadir Pak. Oh ya, Aksan hadir ya. Sama Rizky. Um, Sama Rizky juga nggak hadir Pak. oke. Berarti sini berempat ya. Oke, kita cek dulu ya. Sorry, sorry. Oke, untuk yang pertama itu Farid ya. Farid kita boleh dibantu share screen ya. Saya stop dulu untuk share screen. Ya. Oke, langsung aja dimulai. Untuk mikrofonnya, memang tidak ada suara ya. Diarahkan kursornya ke arah atas, nanti biasanya muncul. Ya. Mulainya dari mana, Pak? Dari PS Code-nya. Oke, coba dijelaskan aja beda HTML, beda head, beda body. Dijelasin gitu Pak satu-satu. Ya, enggak perlu sepanjang-panjang sih. Yang penting masuknya aja. Head yang Oh, maksudnya tampil di sini atau gitu. jadi HTML adalah eh, kepala sekolah. Ya, boleh. Kalau Sebagai tanda head, induknya. head itu wakil wakil ketua kelas, ketua kelas, kepala sekolah. Ya, boleh. Untuk Nah, headnya tadi kan ada titel, judul. ya, Judulnya itu tampil di mana kalau di dalam browser?
Nanti bakalan tampil di sini di atas ini. Oke. Nah, di sini. Ah, ya. Oke, baik. Untuk bodinya, untuk mengatur bagian mana tuh? Body di sini untuk yang di sini. Oke, layar putihnya ya. Ya, Beda tadi H1 tadi ada ingat kepanjangannya? A1 adalah heading. Oke. Heading 1. Jadi satu. Jadi untuk perbedaannya sama heading yang lain? Kalau angkanya semakin kecil, berarti hurufnya semakin besar. Ya. Adapun angkanya semakin besar, maka hurufnya semakin kecil. Oke, baik seperti itu. Oke, syukran jazakallah khair. Kita stop dulu untuk screen-nya, kita lanjutkan lagi. Untuk suara anak aman ya. Soalnya di sini lagi hujan. Takutnya nanti putus-putus. Oke, kita acak lagi. Oke, yang kedua yaitu Harun. Oke, ini boleh di langsung saja di share screen tuh Harunnya. Oke, di coba boleh diakses saya dulu di lokasinya di browsernya itu. Slash ya. Oke, HTML-nya itu silakan disimpan dulu. Itu belum disimpan karena ada tanda ini. Tanda ini menandakan belum disimpan dia. Oke, boleh di reload. Em, sudah di running. Kalau coba diklik sini di bagian sini. Boleh Mas Harun diklik aja di icon ini. Coba icon ini diklik. Icon yang saya lingkar ini coba dibantu diklik aja dulu. Untuk mengetahui nama foldernya. Iya. Ya, itu Harun. Ya. Harun nama folder ini itu di dalam HT, htdocs nggak? Coba lihat lagi di folder htdocs nya. Ini Harun, coba diklik dulu foldernya. Masuk ke dalam foldernya. Nah, ya itu. Tadi kode tadi tidak di dalam sini soalnya. Coba di kembali ke PS Code-nya dulu. Kembali ke PS Code-nya dulu. Sekarang kodenya saat ini di dalam yang seluruh kode ini di copy aja dulu, di copy dulu.
di blok terus di copy semuanya. Cara bloknya sudah tahu? Belum, Pak. Coba tekan tombol di keyboard CTRL lalu huruf A. Pencet apa, Pak? Tombol CTRL di sebelah kiri keyboard. Nah, tekan, tahan, lalu tekan huruf A. Lalu baru klik kanan di dalam select-nya ini. Di dalam bloknya itu klik kanan. Oke, Ya, Pak. ya. Di PS Code tadi udah di copy belum? Coba tadi ke PS Code lagi. PS Code Udah. lagi. Oke, soalnya yang Harun tambahkan ini berarti dia masih di luar, tidak di dalam htdocs. Berarti yang file ini, coba klik file ini, klik satu kali. Ya, klik satu kali, lalu klik tombol ini. Ini untuk copy. Oke, lalu masuk ke htdocs tadi. Pak. Di folder htdocs, folder htdocs. Ya, jadi masuk di sini, klik aja sini. Ya, terus Harun. Ya, please klik select. Oke. Index, ya index. Ini klik yes saja. Oke. Yang tadi bisa dipastikan di sana. Klik kanan. Coba buka lagi file Windows Explorer-nya. Ya, di sana. Ya, ini di sana. Oke. Ya, ini klik dua kali, op, klik op, ya klik indeksnya, klik kanan di file indeksnya, klik kanan, klik open with, klik ini, klik PS Code nih, ya PS Code-nya, ya tuh diklik, klik always ini. Kenapa, Pak? Diklik aja nih, diklik aja PS Code-nya, diklik dua kali. Ini dua kali ya? Ya. Oke. Oke, udah kebuka tuh. Coba dilebarkan dulu nih ya, dilebarkan. Iya. Oke. Di sini copy semua file ini. Kodenya di copy, ya, di copy semua. Baru pindahin ke HTML ini. Pindah ke mana, Pak? Di sini sama, coba di blok dulu tadi, blok semuanya. Ya. Lalu klik kanan, posisi di sini, klik kanannya. Klik kanan. Klik kanan. Ya, klik kanan. Klik kanan.
Nah, lalu diklik copy. Luffy. Ya. Oke, baru buka ini. Klik di sini, klik di si file index ini. Ini. File index ini. Ini kan di sini. Ya. Sekarang diklik aja di sini, klik filenya ini. Index yang ini. Yang dilingkarin. Ini yang share-share tuh ke atas kali. Ah, ya, baru klik kanan. Nah, pastikan sini. Oke. Baru disimpan. Ya, disimpan. Yang ini dikeluarkan aja nih. Ini kan nanti salah edit takutnya. Lihat. Ya, ini klik dulu, nanti klik tanda silang. Klik file ini dulu. Ini yang dilingkarin, ya, diklik. Klik tanda silang. Oke. Sekarang coba cek lagi di browsernya, apakah udah, seharusnya udah nampil di browsernya. Ya, diklik reload. Uh, Local host. Berarti kapan itu? Oh, Hmm, oke. SMPP-nya udah. Coba kembali klik htdocs-nya. Kenapa dia tidak mau nampil? Lihat dulu banget. Mungkin ada teman yang terdekat, mungkin bisa dibantu Harunnya, dicek. Coba diklik bagian filenya, open file, open folder, klik file, file atas, ya, open folder, kemudian ya htdocs Harun. Ya, masih kosong tadi ternyata. Oh, udah benar ya. Salah, index html. Coba XMPP-nya di stop dulu lalu dijalankan lagi. Ya, di stop lalu start lagi. Coba klik bagian admin ini. Coba di bagian browser tadi, XMPP-nya dibuka dulu, buka lagi. Klik adminnya. Dia jalan. Oke, jalan ya. Sekarang coba di bagian sini, di bagian dashboard ini dihapus, ganti nama Harun. Nggak, bagian ini aja. Bagian nama dashboardnya aja dihapus. Ganti nama Harun. Harun. Phone. Coba di bagian htdocs yang tadi, coba di rename nama lain.
Terus tuh. Iya. Ini klik dulu di yang nama Harun aja lagi, nama Harunnya aja. Ketuk nama Harunnya diklik, nah, baru klik tanda kembali dulu satu kali, kembali satu kali. Oke, klik tanda ini. Klik dulu nama Harunnya, baru klik ini. Yap. Coba ganti nama lain. Bro. Bebas, Bebas saja. bebas. Ya, boleh Kan boleh. bakal muncul apa lagi? Muncul nanti. IG up, hack, hack. Ya. Ini nggak lagi hack. Itu Kapan karena aku gitu? masih kebuka PS Code-nya. Hmm, Tadi akses dashboard dia bisa. Kenapa nama ini tidak bisa? Di HTML. Coba klik itu, klik 2 kali. Nah itu sementara seperti ini aja dulu. Nanti kita cari nanti solusinya. Berarti ini kan udah bisa untuk Harunnya. Terakhir ini karena kita udah melebihi waktu ya. Untuk Harun, apakah ada kendala untuk membedakan? Coba ke file HTML-nya, PS Code-nya ya. Buka kembali, Apa, Pak? buka kembali PS Code-nya lagi, PS Code-nya. Ini, Pak. Ya, coba dibantu dijelaskan apa head-nya itu nampil di mana, fungsinya itu apa, bodinya seperti itu. Prestasi. Kalau head untuk apa seperti itu. Oh, ya bukan sekolah. Iya, Pak. HTML tag kepala sekolah, Pak. Oke. Kalau untuk kode head-nya ini di browser nampil di mana dia? Di browsernya nampil di bagian apa gitu? Belajar bahasa. Oke, nampil di sini ya. Dan kalau yang di sini, yang nampil di sini kodenya tuh dari mana? Di tadi yang ada di dalam kode apa? Dari ini body. Oke, dari body ya. Oke. Oke, baik itu kita cukupkan dulu. Mungkin boleh dibantu untuk stop aja dulu share screen-nya. Udah, Eh, Pak. ya, nggak, dibantu aja. Belum masih kelihatan layarnya. Oh iya, Stop share udah. screen-nya. Bukan Pak. FDL berapa sebenarnya? Oh ya. Ya tuh. Hmm, Oke. Oke, baik. Mungkin itu dulu. Kita cukupkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Tentunya nanti akan kita lanjutkan untuk pengecekan dan nanti maksudnya diacak lagi ya. Nanti mungkin untuk teman yang tidak Ya, hadir, Pak. mungkin boleh dibantu ingatkan untuk menulis kode. Mungkin juga kalau ada yang mau mengulang materi bisa diajarkan temannya seperti itu. Nanti minggu depan kita akan acak namanya, termasuk teman yang tidak hadir. Nanti saya kasih waktu untuk menulis kode. Nanti saya jelaskan ulang. Nanti kita acak kembali. Untuk yang Oh iya, Pak. selesai hari ini, berarti untuk yang selesai hari ini dilihatkan. Nanti
tinggal menunggu aja lagi, tidak sama, dan sambil menerja aja seperti itu. Selesai semua baru nanti kita materi baru seperti itu. Oke, mungkin itu Ya, ya. Pak. Kita cukupkan dulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di mana sih? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.